Oke, kita lanjut. Ini adalah database tabelnya. Jadi ada nama tabel, ini nama tabelnya, ini kolomnya atau atribut atau field ya, ini tipe datanya. Jadi ada int dan juga varchar. Int ini integer, varchar ini adalah bagian dari tipe data stringnya. Jadi bisa dilihat di samping ada tabel about, ada tabel jurusan, tabel kelas, tabel guru, dan juga tabel siswa. Jadi masing-masingnya sesuai dengan kolom dan juga tipe datanya, sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Jadi ini adalah bentuk tabel, contoh dari tabel website sekolah yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan database ya. Untuk menampilkan semua database di MySQL pada komputer kita gunakan perintah show database. Oke, kita coba praktik. Kita ketik saja exampp, kita jalankan dulu run administrator, kita jalankan Apache dan juga MySQL. Jadi pastikan exampp nya sudah berjalan ya, exam dan juga MySQL. Show database ya, kita ketik show database. Oke, ini adalah database yang ada di MySQL komputer kita. Bisa dilihat ya, kita lihat di sini, ini dari Visual Code-nya, terminalnya, ini dari phpMyAdmin. Oke, coba kita cek di browser Chrome. Kita buka Google Chrome, kita ketik saja localhost terus enter. Karena komputer saya menggunakan port, maka saya tambahkan port localhost /28080. Komputer Anda hanya tidak gunakan port, maka localhost saja. Oke, setelah itu kita klik phpMyAdmin. Oke, muncul ya database-nya. Jadi ini database pada phpMyAdmin. Kita bandingkan dengan terminal Visual Studio Code. Jadi sama ya. Oke, selanjutnya kita membuat database ya. Jadi pada latihan ini kita akan membuat database dengan nama data DB sekolah ya, DB sekolah _001. Oke, kita akan buat, kita gunakan perintah create database spasi nama database. Misalkan nama database-nya DB sekolah _001. Kemudian titik koma, enter. Oke, muncul pesan query fake ya, query oke ya, query oke artinya database berhasil dibuat. Selanjutnya kita cek database kita yang sudah kita buat tadi. Kita ketik saja perintah show database, kemudian kita enter. Oke, silakan kita cek. Oke, DB sekolah _1 sudah ada ya. Berarti kita sudah berhasil membuat database sekolah ya dengan nama DB sekolah _001. Sekarang coba kita cek lagi di Chrome, di browser Chrome ya. Kita buka, kita ketik localhost, kita pilih phpMyAdmin, kita cek. Oke, sudah muncul ya. Jadi kita sudah berhasil membuat database menggunakan MySQL pada terminal Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita coba menghapus database ya. Jadi kita menghapus database menggunakan perintah drop database terus nama database. Misalkan kita hapus database dengan nama dbstruct, kita akan hapus database dengan nama dbstruct. Kita ketik drop database, kemudian nama database. Oke, kita ketik drop di huruf kecil, huruf besar tidak pengaruh ya, bebas. Jadi drop database spasi nama database-nya, misalkan dbstruct. Oke, kita menghapus database dbstruct, titik koma, setelah itu kita enter. Query oke artinya berhasil ya,
perintah SQL-nya berhasil. Sekarang kita cek apakah DB stroke masih ada atau sudah terhapus ya. Oke, kita ketik show database, kita enter, kita cek. Oke, ternyata sudah tidak ada ya, berarti perintahnya berhasil ya. Jadi itulah cara menghapus database menggunakan perintah MySQL drop database. Oke, hasilnya seperti gambar di ini ya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan database ya. Jadi jika database sebelumnya dihapus, kita buat lagi ya. Contohnya database toko atau database apa ya. Jadi sebelum membuat tabel, Anda harus memilih atau mengaktifkan database yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan tabel. Nah, untuk memilih atau mengaktifkan, kita gunakan perintah use ya. Use nama database ya. Misalnya kita mau aktifkan database yang tadi kita buat, dbsekolah_001. Ya, kita ketik perintah use dbsekolah_001 titik koma. Setelah itu enter ya. Oke, database change ya. Artinya database berhasil diganti. Jadi yang pertamanya itu kan namanya non ya atau kosong ya. Itu artinya database belum dipilih. Setelah kita pilih, maka akan ada perubahan nama database yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui tipe data ya, materi tipe data. Jadi tipe data MySQL ini ada banyak. Pertama tipe data numerik ya. Jadi tipe data numerik ini berkaitan dengan angka ya. Jadi ini jenis tipenya ada tiny int, small int dan seterusnya berserta byte-nya dan keterangan, bisa dilihat aja. Yang berikut lagi ada tipe data penanggalan dan waktu ya, tanggal dan waktu ya. Ya ada time, date, time step, time, year dan seterusnya. Yang berikut tipe data string ya. Jadi ini tipe data stringnya. Jadi ada tipe tiny text, tiny blob, text blob, medium text, medium blob, long blob. Jadi ada ukuran byte-nya, ada juga keterangannya. Nah, ini adalah tipe data string yang sering digunakan ya. Jadi ada varchar, ada char, ada enum dan juga ada set ya. Jadi enum ini misalkan tipe data yang kita langsung masukkan di dalam database ya. Misalnya contoh untuk golongan darah, terus jenis kelamin, bisa kita gunakan tipe data enum. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Oke, pembuatan tabel berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita akan buat tabel sesuai dengan desain. Jadi tabel pertama adalah tabel admin atau TB admin ya. Jadi ini tabel adminnya, ada kolomnya, ada tipe datanya. Jadi perintah MySQL-nya yaitu create tabel admin ya. Jadi create tabel terus nama tabel dan buka kurung kolomnya ya beserta tipe datanya. Jadi kita coba praktik. Kita mulai buat create tabel tb_add. Oke, setelah itu kita enter, kita buka kurung, kita enter lagi. Mulai kita masukkan kolom pertama ID ya. ID tipe datanya kita kasih integer ya, int, terus not null atau tidak sama dengan kosong. Terus kita tambahkan auto increment ya. Auto increment ini maksudnya untuk bertambah secara otomatis ya. Jadi nilainya akan tambah jadi 1, 2 dan seterusnya tanpa kita masukkan ya. Terus kita tambahkan primary key sebagai kolom yang unik. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk kolom berikutnya nama varchar misalkan 50, terus koma, berikut lagi email,
varchar 100, password varchar misalnya 50. Oke, terakhir nomor HP. Nomor HP varchar 12. Jadi ini sesuai dengan desain kita. Kemudian kita enter, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Oke, query oke. Berarti perintahnya berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat database, membuat tabel admin ya di dalam database DB sekolah underscore 001. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel about. Sesuai dengan desainnya, ada ID, keterangan, dan juga file ya. Oke, kita buat create tabel tb about. Kemudian kita enter, buka kurung, kita mulai dengan kolom pertama ID, tipe datanya integer int, sama ya untuk ID, tipe datanya dan atributnya sama ya, int atau integer not null, terus auto increment dan primary key. Kemudian koma, lanjut ke kolom berikut, keterangan tipe datanya teks ya. File tipe datanya varchar. Jadi tipe data teks ini tipe data yang banyak karakter ya, panjang karakter dia, misalnya satu paragraf atau berita. Nah, itu kita gunakan tipe data teks. Oke, selanjutnya kita tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Oke, query oke, artinya berhasil ya. Jadi kita telah berhasil membuat tabel about ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah itu kita menampilkan tabel ya. Jadi cara menampilkan tabel, kita ketik saja perintah show tabel. Jadi kita menampilkan tabel yang barusan kita buat ya. Kita ketik show tabel. Jadi huruf kecil, huruf besar sama saja ya. Show tabel tambah S ya, titik koma, enter. Oke, hasilnya sudah muncul. Ada dua tabel yang kita buat tadi, tabel admin dan juga tabel about ya. Berhasil ya. Yang berikut lagi kita akan menampilkan struktur tabel ya. Ini perintah untuk menampilkan struktur tabel, yaitu describe nama tabel. Oke, coba kita praktek. Kita ketik saja describe spasi tb admin ya, spasi nama tabel. Misalnya kita mau tampilkan struktur dari tabel admin. Oke, sudah muncul strukturnya tabel admin. Selanjutnya struktur tabel about. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini untuk melihat struktur tabel ya, kita gunakan fungsi describe. Oke, berhasil ya. Baik ya, kita lanjut untuk bagian berikutnya. Kita cek database pada PHP MyAdmin ya. Yang pertama kita buka Google Chrome, terus kita ketik alamat localhost atau localhost menggunakan port ya. Yang ketiga itu kita klik menu PHP MyAdmin, terus buka tabel, buka database sekolah ya, DB sekolah, dan kita lihat strukturnya. Oke, kita lanjut, kita praktek. Kita buka Chrome. Di sini saya menggunakan port untuk komputer yang digunakan ini menggunakan port, jadi kita masukkan port 80 ya. Jika tidak menggunakan port, cukup ketik localhost saja. Oke, PHP MyAdmin, terus database sekolah, DB sekolah. Oke, tabel about sudah ada. Ini strukturnya tabel admin, ini strukturnya. Oke, jadi sudah ya, ini hasil dari pembuatan tabel pada terminal Visual Studio menggunakan MySQL ya. Jadi langkah selanjutnya kita membuat tabel jurusan. Jadi
Jadi ini perintahnya. Jadi create tabel sama seperti sebelumnya. Jadi kita create tabel jurusan, kita masukkan kolomnya beserta tipe datanya. Oke, mari kita praktek. Yang pertama kita ketik perintah create tabel TB jurusan. Oke, seperti pada slide. Setelah itu kita enter, kita buka kurung, kita mulai masukkan kolom yang pertama ID, tipe datanya integer ya, not null, auto increment, dan primary key ya, primary key. Oke, koma. Kita lanjut untuk kolom berikutnya, nama jurusan varchar 100. Oke, nama underscore jurusan spasi varchar 100 ya. Oke, koma. Kolom yang terakhir jumlah kelas varchar 3 ya. Jadi panjang karakter hanya 3 saja ya, untuk kelas ya. Oke, kemudian kita enter, kita tutup kurung titik koma, terus kita enter. Oke, query oke. Oke, tabel jurusan sudah berhasil dibuat. Oke, ini tampilannya sama seperti pada terminal. Langkah selanjutnya kita buat lagi tabel kelas ya. Oke, ini perintahnya sama, tinggal kita ganti saja nama kolom sama tipe datanya ya. Nah, ini tabel kelasnya. Kita mulai create tabel tb underscore class. Kita enter saja, kita buka kurung, terus kita mulai masukkan kolom yang pertama ID. Oke, ID not null ya, auto increment, primary key, koma, enter. Kolom berikutnya nama kelas, nama underscore kelas, tipe datanya varchar, ukurannya 30. Oke, koma. Kita lanjut kolom berikut, jurusan varchar 100 dan jumlah siswa varchar 5. Jurusan varchar 100, koma, jumlah siswa underscore siswa varchar ya, varchar 100. Coba kita enter. Oh, maaf ya, ada salah ya, ada kesalahan, varchar 30 underscore nama kelas. Kita cek dulu nama kelas not null auto increment. Oh ya, kita lihat di not null auto increment. Oh ya, belum ada tipe datanya ya. Coba kita tambahkan tipe data ya. ID int belum ada ya. Kita buat ulang. Create tabel tb kelas. Kita enter. Oke, buka kurung. Kita enter lagi ID int spasi not null spasi auto increment dan spasi primary key, koma. Kita enter lagi nama kelas, varcharnya 30. Kita enter lagi
Oke, jurusan varcharnya 100 ya, 100. Oke, kita tambah jumlah siswa varchar 5 ya. Oke, kita enter, terus kita tutup kurung titik koma ya. Oke, coba kita jalankan, kita enter saja. Oke, berhasil ya, query oke. Jadi sudah, untuk tabel kelas kita sudah bisa buat. Yang berikut lagi kita buat tabel guru. Oke, tabel guru. Oke, kita mulai, kita create tabel tb_guru, enter saja, enter, buka kurung, enter, ID, tipe datanya int, not null, auto increment, underscore increment, spasi primary key ya. Jadi semua ID kita kasih dia primary key, menandakan bahwa dia unik ya. Oke, koma, enter. Berikut lagi nama guru ya, varchar 50, nama underscore guru varchar 50 panjangnya, koma, enter, nip varchar 20 saja, kita kasih 20 saja, koma. Yang berikut lagi JK varchar 10, JK jenis kelaminnya, varcharnya 10, koma, kolom mapel varcharnya si 100 saja panjangnya. Oke, dan terakhir alamatnya, alamat ini kita kasih teks saja. Oke, kita enter, tutup kurung titik koma, kita eksekusi, kita cek dulu. Oke, kita coba eksekusi apakah berhasil. Oke, berhasil ya, query oke. Berarti sudah, untuk tabel guru sudah bisa ditambahkan ke database atau sudah bisa dibuat. Oke, selanjutnya kita buat lagi tabel siswa ya. Tabel siswa ini model tabelnya, kita mulai praktek. Oke, kita lanjut create tabel underscore, create tabel spasi tb underscore siswa, enter, buka kurung, enter, ID spasi int spasi not spasi null ya, auto increment sama seperti tabel-tabel sebelumnya, ID-nya kita samakan ya, koma, enter lagi ya, nama siswa varchar, kita kasih panjangnya 50 saja, 50 sesuai dengan tabel ya. Jadi yang kita buat ini sesuai dengan tabel yang ada pada database ya, yang sudah didesain, sudah dianalisis. Oke, NSN-nya 12, NIS-nya 10, NIS-nya varchar 10 ya, panjangnya 10. Oke, JK tipe datanya varchar 10 juga. Yang berikut kelas, jurusan, dan alamat. Kelas varcharnya 30, untuk jurusan varcharnya 100 ya, jurusan varchar, buka kurung 100 tutup kurung koma, terakhir alamat kita kasih teks karena kolom terakhir tidak perlu koma ya, enter, tutup kurung titik koma, eksekusi. Oke, query oke. Baik, tabel kelas, tabel siswa berhasil dibuatnya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan tabel ya. Nah, untuk menampilkan tabel kita gunakan perintah show tabel ya. Kita show tabel ya. Jadi huruf kecil, huruf besar tidak pengaruh ya.
Jadi ini tabel yang ada di dalam database DB sekolah_001 ya. Jadi cara melihatnya kita gunakan perintah show tables. Jadi ini tabel yang sudah kita buat. Oke, sama seperti slide ini ya. Tampilan tabel dalam database ya yang sudah dibuat. Selanjutnya kita menampilkan struktur tabel ya. Kita coba untuk menampilkan struktur tabel. Nah, gunakan fungsinya describe ya. Fungsi describe spasi tb underscore admin. Jadi describe spasi nama tabel ya. Itu fungsinya untuk menampilkan struktur tabel ya. Jadi ini struktur tabel admin sudah. Kita lanjut lagi untuk tampilkan struktur tabel about dan jurusan. Oke, gunakan perintah yang sama, describe spasi nama tabelnya tb about titik koma enter ya. Ini deskripsi dari tabel about, bisa dibandingkan dengan slide sama ya. Yang berikut lagi untuk jurusannya, titik koma enter ya. Oke, ini describe atau struktur tabelnya dari jurusan. Oke, sama ya seperti slide ini. Kita lanjut lagi untuk menampilkan struktur tabel kelas ya. Jadi sama juga fungsinya. Ini slide-nya, contohnya coba kita praktik apakah berhasil. Sama sesuai dengan slide, titik koma enter. Oke, ini dia hasilnya dari tabel kelas. Oke, sesuai ya. Dan yang terakhir kita coba tampilkan tabel guru ya. Tabel guru dan juga tabel kelas tabel siswa ya. Oke, describe spasi tb underscore guru. Inilah struktur tabel guru. Oke, sesuai dengan slide ini. Oke, yang berikut terakhir ya, kita tampilkan struktur dari tabel siswa. Jadi hasilnya seperti ini. Coba kita praktek. Describe spasi tb underscore siswa titik koma enter. Oke, ini ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan struktur tabel, terus melihat tabel, dan juga membuat tabel ya menggunakan MySQL.